Farah menyambut kedatangan ibu mertuanya dan Rena dengan membawa Verly dalam dekapannya. Senang rasanya bisa dikunjungi oleh mereka. Untuk sementara Mami akan tinggal di sini dulu, biar Mami bisa dekat dengan Verly. Naomi lantas menggendong cucunya. Netranya berbinar bahagia melihat bayi mungil itu. "Halo cantik," sapa Naomi pada cucunya. Baby Verly tampak sedikit menggeliat dalam dekapan neneknya. Kelopak matanya masih terpejam dan sempat menguap kecil. Gak kerasa ternyata sekarang malah sudah di luar aja. Perasaan kemarin masih dalam perut, celetuk Rena. Ia lantas memberi pelukan hangat pada Farah. "Hebat banget kamu bisa lahiran normal. Semoga aku bisa menyusul nanti." Alis Farah bertaut mendengar kata-kata Rena. "Jadi udah ada rencana nikah sama Jeffrey?" tanya Farah. Gimana ya?" Rena tampak malu-malu sambil menggaruk kepalanya. "Sudah tante bilang kalau ada cowok yang ngajakin nikah, apalagi dia sudah serius begitu jangan ditolak. Kami semua tahu bagaimana Jeffrey. Dia sudah bertahun-tahun kerja dengan Daryl. Sejauh yang tante lihat Jeffrey itu orangnya serius dan tentunya tanggung jawab juga," ucap Naomi pada Rena. Kali ini Naomi menjadi tim sukses Jeffrey supaya Rena mau diajak nikah oleh Jeffrey. Dari kejauhan yang barusan dibicarakan malah datang dan berjalan menghampiri mereka. Jeffrey membawa beberapa koper dan tas milik Rena. "Tas sama koper kamu berat banget sih. Apa kamu masukin batu kali dari Bali ke dalam koper kamu?" protes Jeffrey pada Rena. "Berat apanya sih? Ini tuh gak berat, ini barangnya masih sedikit. Gak seberapa." Rena membela diri. Wajah Jeffrey tampak keki pada kekasihnya itu. Bagaimana tidak keki kalau koper dan tas yang Rena bawa lebih berat dari sekarung beras. Rena langsung beralih pada Farah. "Lihat nih, dia tuh suka protes gitu sama barang-barangku. Kalau udah protes bibirnya bisa monyong 5 cm begini. Bisa kamu bayangin kalau kita berdua sampai nikah kan? Yang ada dia bakalan hobi protes tiap hari." Rena mengadu pada Farah. "Gimana aku nggak protes kalau isi tas kamu berat begini? Padahal cuma beberapa hari aja di sini." Jeffrey membela diri. "Siapa bilang aku cuma beberapa hari di sini? Terus, mau tinggal lama di sini?" tanya Jeffrey. "Aku mau kenalan lebih dekat sama keluarga kamu, jadi aku bakalan lebih lama di sini," jawab Rena dengan nadanya yang lebih lembut. Wajah keki Jeffrey tiba-tiba berubah jadi sumringah begitu mendengar kata-kata Rena. "Beneran? Kamu mau ketemu sama ibu dan adik-adik aku?" tanya Jeffrey memastikan. Rena menganggukkan kepalanya pelan. Spontan Jeffrey melepas tas dan juga koper yang tadi ia pegang. Ia lantas mendekat ke arah Rena dan langsung memeluknya dengan erat. Farah dan Naomi yang melihat momen itu jadi ikut bahagia melihatnya. Rena sebenarnya ingin menikah juga dari dulu, tapi mantan kekasihnya tak kunjung melamarnya biarpun sudah berpacaran bertahun-tahun, dan malah pergi dengan wanita lain. Kini saat Rena mencoba membuka hati dengan Jeffrey, malah Jeffrey lah yang menunjukkan keseriusannya pada Rena biarpun baru beberapa bulan berpacaran. Naomi lantas beralih dari euforia kebahagiaan Jeffrey dan Rena itu. Ia mengajak baby Verly untuk masuk ke dalam ditemani oleh Farah. "Mana Daryl?" tanya Naomi pada Farah. "Ada, sedang sibuk sendiri. Sibuk sama kerjaan kantor. Dia masih cuti kan?" Naomi celingukan mencari sosok putranya. "Bukan kerjaan kantor, Mi, tapi sibuk menata ulang kamar untuk Verly." "Ditata ulang bagaimana? Bukannya waktu itu sudah dia dekor juga? Katanya biar makin cantik," jelas Farah lagi. Naomi geleng-geleng kepala. Mau dibuat makin cantik seperti apa sih? Naomi jadi penasaran. Ia pun melangkah menuju ke kamar khusus untuk baby Verly. Sementara cucunya itu masih nyenyak tertidur di gendongan Naomi. Waktu Naomi sampai di kamar khusus itu, ada sosok Daryl yang tengah sibuk menata ruangan yang kini didominasi dengan warna pink tersebut. "Oh, jadi ini maksudnya biar makin cantik," gumam Naomi. Sebelumnya Naomi pernah melihat ruangan ini yang sudah didesain khusus juga untuk kelahiran cucu pertamanya.
Tapi waktu itu belum didominasi dengan warna pink, karena Farah dan Daryl memang sengaja tidak mencari tahu jenis kelaminnya. Sekarang ruangan ini memang jadi makin cantik. Ada beberapa boneka juga di pojokan ruangan. Dindingnya juga kini sudah ditempel dengan wallpaper lucu. Mami, Daryl langsung menghampiri maminya. Kepalanya berisi topi bayi berwarna pink milik anaknya. Tadi saat Daryl ingin merapikan bagian lemari, tak sengaja melihat topi itu tergeletak. Jadi ia pasang di kepalanya yang jelas saja kekecilan. Sudah sampai dari tadi, Mi? Tanya Daryl. Baru aja, ternyata Verly senang digendong sama Mami. Tidurnya lelap, kata Naomi sambil memperhatikan cucunya yang terlelap tidur. Iya, kalau siang Verly bobok nyenyak, tapi kalau malam, Daryl menepuk dahinya. Jadi kalian begadang? Tanya Naomi pada Daryl dan Farah. Daryl yang begadang, Mi. Farah tidur, kalau Verly mau nyusu baru deh Farah bangun, kata Daryl dengan jujur. Farah tersenyum malu-malu. Ketahuan kalau tidak kuat begadang. Lagi pula sudah di siang hari Farah menjaga Verly dengan penuh. Jadi malamnya ia kadang tak kuat untuk begadang. Daryl yang sering kebagian tugas ngeronda bersama Verly. Baru beberapa hari menjadi bapak pun Daryl sudah hafal berbagai macam lagu anak-anak. Nah, itu namanya kerjasama tim. Jangan cuma waktu proses pembuatan aja kerjasama. Tapi kalau sudah lahir tentunya harus kerjasama juga lah, ucap Naomi. Ia pun kemudian meletakkan baby Verly di tempat tidur bayi yang ada di ruangan itu. Sayang, bangun sebentar, ini Verly haus. Daryl sudah 2 kali mencoba membangunkan Farah, tapi responnya malah membalikkan badan dan kembali tidur. OMG, Farah bangun, ini Verly nangis. Farah tetap nyenyak dengan tidurnya sambil memeluk guling. Kalau sudah begini, pasti Farah jadi susah dibangunkan. Daryl menghela napasnya sambil berpikir sejenak. Sementara Verly sudah menangis tak karuan. Bisa-bisanya Farah tetap nyenyak tidur. Daryl baru ingat kalau tadi Farah sempat memompa ASI-nya sebelum ia pergi tidur. Buru-buru Daryl mencari di tempat penyimpanan ASI. Segera Daryl hangatkan dengan alat khusus penghangat ASI. Verly masih menangis dalam gendongan Daryl. Sabar ya sayang, ini sebentar lagi hangat. Sabar ya. Sembari menunggu ASI perah hangat, Daryl menyanyikan lagu untuk baby Verly, berharap supaya tangisannya sedikit mereda. Tapi gara-gara mendengar suara sumbang Daryl, tangisan baby Verly malah makin menjadi pecah. Iya, maafin papa ya. Papa nggak nyanyi lagi deh, janji. Daryl menggoyang-goyangkan Verly dalam gendongannya. Ia tak mau bernyanyi lagi, takut makin kencang lagi tangisannya. Daryl segera meraih ASI perah yang telah ia hangatkan dengan alat khusus. Kemudian segera ia berikan pada baby Verly. Rupanya memang benar haus. Baby Verly tampak tenang begitu Daryl menyodorkan dot untuknya. Haus ya, Mama tidur, jadi kamu minumnya pakai botol dot dulu. Nanti kalau Mama sudah bangun, baru deh minum langsung dari sumbernya ya, bisik Daryl pada putri kecilnya. Ternyata ASI perah tadi tak cukup untuk baby Verly. Ia kembali menangis saat tiba-tiba isi botolnya habis. Aduh, gimana nih, Farah nggak punya stok ASI lagi. Daryl beranjak kebingungan. Ia pun memutuskan untuk membangunkan Farah lagi. Sayang, bangun, sayang. Farah tak berkutik, masih masuk ke alam mimpi. Sejurus kemudian, Daryl pun memiliki ide untuk meletakkan baby Verly di dekat telinga Farah supaya ia mendengar tangisan bayinya itu. Dan berhasil. Farah pun mulai membuka kelopak matanya dan mendapati bayi mungilnya menangis di sebelahnya. Ya ampun sayang, maafin Mama. Farah buru-buru membuka bagian atasnya dan memberikan ASI untuk baby Verly. Ternyata memang bayi mungil itu masih haus. Kenapa kamu nggak bangunin aku sih? Aku kan sudah bilang kalau Verly menangis cepetan bangunin aku. Malah nunggu nangisnya jadi lebih histeris gini. Omel Farah pada Daryl. Daryl menengus kesal. Yang nggak bangunin kamu itu siapa? Aku udah berkali-kali bangunin kamu, tapi kamunya nggak mau bangun dan nggak bisa diganggu. Malahan kamu enak peluk bantal. Banguninnya yang lebih keras dikit, biar akunya sadar dong. Farah tetap tak terima. Malas kalau sudah debat masalah begini. Oke, besok aku bawain ember isi air lalu aku siram kamu pakai ember itu supaya kamu bangun gimana? Bagi Farah itu bukan ide cemerlang. Malah yang ada Farah makin keki. Awas aja kalau kamu berani siram aku pakai air. Kamu tidur di luar pokoknya. Ancam Farah tak main-main.
Au, tiba-tiba Farah merintih. Kenapa? Tanya Daryl yang langsung mendekat. Digigit sama dia, jelas Farah yang menahan rasa sakit di dadanya akibat baby Verly yang menggigitnya. Mungkin yang sebelah situ udah habis isinya. Ganti pakai sisi yang satunya aja, saran Daryl. Farah menggeleng, gak mau yang sebelah sini lecet juga, perih. Terus gimana? Tanya Daryl yang tak paham. Biar dia nyusu dengan yang ini aja, mudah-mudahan cukup. Farah mulai sensitif lagi karena ujung puncak dadanya yang perih akibat lecet. Tiba-tiba saja Farah sudah sesenggukan. Daryl mengernyit. Ada apa lagi? Tanyanya. Farah tak menjawab. Ia malah melanjutkan sesenggukannya. Makin menjadi-jadi. Daryl jadi bingung dan tak paham dengan sikap Farah yang tiba-tiba menangis ini. Apa aku ada salah? Apa kamu marah karena aku bangunin kamu barusan? Tanya Daryl. Ia berlutut di sebelah istrinya yang sedang menyusui anaknya itu. Farah geleng-geleng kepala. Sesekali menghapus air matanya juga ingusnya yang keluar dari hidung. Terus kenapa nangis? Lagi Daryl berusaha mencari tahu. Lapar, aku lapar, ucap Farah sambil kembali menangis. Daryl langsung mengusap wajahnya dengan tangan. Ternyata karena masalah lapar di tengah malam ini Farah sampai menangis sesenggukan sambil menyusui anaknya. Daryl pikir kalau dirinya yang berbuat salah lagi hingga membuat istrinya menangis. Aku minta Bibi Madonna untuk buatin makanan buat kamu ya. Tunggu di sini sebentar, kata Daryl dengan sabar. Farah mengangguk. Hampir 15 menit lamanya Farah menunggu. Daryl pun datang dengan membawa baki yang berisi makanan dan minuman untuk Farah. Untung sudah ada makanan, tinggal dihangatkan sama Bibi Madonna barusan. Daryl meletakkan baki yang berisi makanan itu di atas nakas. Mau aku suapin? Tawar Daryl. Farah langsung mengangguk. Ia memang sudah selesai menyusui baby Verly, tapi tangannya masih menggendong putrinya itu yang kini sudah kekenyangan dengan ASI dan kembali terlelap. Suapan demi suapan masuk ke mulut Farah. Ternyata tak hanya baby Verly yang barusan lapar. Ibunya juga ikutan lapar dan sama-sama menangis seperti anaknya. Lucu memang, tapi Daryl tetap sabar dan sayang terhadap istrinya ini. Maafin aku kalau aku cengeng, gak tahu kenapa jadi sensi begini, ucap Farah setelah meneguk air putihnya. Sepertinya itu hal normal kalau nyumom jadi sedikit sensi. Cuma aku gak paham kenapa kamu nangis tiba-tiba kalau kamu gak bilang ke aku alasannya. Aku pikir karena salahku barusan yang ganggu tidur kamu. Daryl menghela napasnya sejenak. Kantung mata hitam terlihat jelas di bawah matanya. Ini efek beberapa hari begadang. Farah lantas menyentuh pelan wajah Daryl. Suaminya itu terlihat jelas kurang tidurnya. Pasti kaget juga dengan aktivitas baru menjadi orang tua ini. Terima kasih sudah sabar menghadapi aku ya. Semenjak aku hamil dan melahirkan ini kamu jadi banyak berubah dan jauh lebih sabar. Padahal kamu tahu kalau aku sekarang lebih sensi. Gak kuat begadang, ditambah lagi menjadi orang tua baru itu harus banyak belajarnya dan kamu selalu mau belajar sama-sama denganku. Farah mulai berkaca-kaca lagi. Beberapa detik lagi pasti air matanya akan banjir kembali. Daryl lagi-lagi harus menenangkan istrinya ini. Ia menghapus air mata istrinya yang telah jatuh ke pipi. Kemudian memberi kecupan di kening, mata, pipi, dan terakhir di bibir Farah. It's okay, kita sama-sama belajar dari orang tua baru. Dari Verly kita banyak belajar. Mudah-mudahan nanti untuk adik-adiknya Verly kita jadi lebih mudah mengerti dan mudah paham bagaimana punya bayi, kata Daryl berusaha menenangkan Farah lagi. Adik-adiknya Verly? Farah mengernyit. Iya, adik-adiknya Verly. Aku mau punya banyak anak, biar Harson Corporation banyak penerusnya. Siapa tahu juga bisnis perhiasanmu dan Rena perlu diwariskan. Jadi semua anak-anak kita dapat bagiannya, kata Daryl. Farah langsung menggelengkan kepalanya. Nggak mau banyak-banyak, kamu pikir hamil dan melahirkan itu gampang? Farah melotot. Daryl nyengir. Buatnya tapi enak kan sayang? Iya buatnya enak, tapi aku maunya cuma 2 anak cukup, kata Farah tak mau dibantah. Daryl menghela napasnya. Banyak anak banyak rezeki. Warisanku yang banyak itu harus dibagi ke banyak anak. Aku itu anak tunggal, tahu sendiri jadi anak tunggal gak enak kan? Jadi lebih enak banyak anak. Terserah deh, Farah jadi malas. Ngomong-ngomong kita kapan bisa enak-enaknya? Udah lama nganggur nih. Daryl menaikkan kedua alisnya. Kode andalannya. Aku masih nifas, mana bisa enak-enak, kecuali...
Kecuali apa? Alternatif lainnya. Ada kan? Tanya Daryl dengan bersemangat. Ada alternatif lain, tapi aku ngantuk. Besok aja ya. Farah sudah kenyang dan kini mengantuk lagi. Ya, kenapa besok? Sekarang aja mumpung Verly udah bobo, rayu Daryl. Farah tak tega melihat Daryl yang merengek. Apalagi Daryl sudah sangat sabar menghadapi Farah yang sensitif itu. Ditambah lagi Daryl juga rela begadang sampai kantung matanya tercetak jelas di mata bawahnya. Harusnya Daryl berhak mendapatkan hadiah kecil dari Farah. Oke, karena kamu sudah menjadi suami yang baik, jadi kamu dapat hadiah dari aku. Farah meletakkan Verly yang sudah tidur di dekapannya itu di tempat tidur bayi. Ia lantas menuntun Daryl dan memberikan hadiah kecil yang cukup membuat Daryl puas. Setidaknya bisa menghilangkan dahaganya karena sudah puasa pasca Farah melahirkan. Terima kasih sayang, ucap Daryl setelah selesai dengan kegiatan mereka. Terima kasih juga karena sudah jadi suami sabar, bisik Farah. Iya, aku sabar, yang penting nanti buat anak banyak ya, rayu Daryl lagi. 2 aja. Banyak sayang, 2. 11 aja gimana? Tawar Daryl tak tanggung-tanggung. Ogah, 2 aja titik. Gara-gara sibuk dengan tawar-menawar itu, dan tak sadar suara mereka yang sedikit keras, tahu-tahu baby Verly malah terbangun dan menangis lagi. Kamu sih, Verly jadi bangun lagi kan? Protes Farah pada Daryl. Daryl cuma nyengir dan malah sembunyi di balik selimut. Ngantuk dan capek mau tidur, biar Farah yang giliran begadang. Seperti kata Mami Daryl, harus kerja sama tim. Ini baru awal perjalanan mereka. Perjalanan panjang masih menanti di belakang. Yang diharapkan semoga hubungan mereka tetap harmonis dan saling percaya satu sama lain sampai menua bersama.